Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan, saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD atau siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. E-Redshop dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang. Software bawaan di VRTL View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000, dia yang menjadi jenderal, tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini. Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50, ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama.
Tanggapan mengenai permasalahan Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Rismon Sianipar, lanjutkan perjuanganmu untuk kebenaran demi negeri ini, penuh dengan keadilan, bukan menghalalkan segala cara dan jabatan. Lanjut Bang Rismon, jangan takut, tegakkan kebenaran sampai tetes darah penghabisan. Rakyat mendukungmu. Semenjak dipimpin Jokowi, polisi Indonesia rusak. Banyak kebohongan, semangat terus Bang Rismon. Rakyat sekarang sudah tak percaya dengan penegak hukum di Indonesia. Kasus sepertinya dibiarkan. Apa arti hukum di Indonesia sangat kacau balau. Pemerintahan di era 10 tahun Bapak Jokowi korupsi merajalela. Bahkan ada negara di dalam negara, Masya Allah. Mantap Pak Rismon, itu memang kenyataannya polisi. Negeri yang jangan salahkan banjir bandang dan longsor karena sang pencipta serta alamnya udah bosan sama pemerintah dan penegak hukum. Sehat selalu abangku, Dr. Rismon, insya Allah selalu dijaga dan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Masyarakat perlu bergerak untuk meluruskan hukum yang dirusak oleh orang yang rusaknya karena untuk kekuasaan mereka tidak takut akan azab karena dari Allah. Benar sekali, kami setuju kalau Kapolri udah amburadul harus dirontak. Mantap Bang Rismon, semangat terus dalam membela kebenaran, negeri sudah bobrok. Memang betul, hampir semua polisi yang berpangkat jenderal rata-rata perilaku menyimpang demi kepentingan pribadi. Walau masih banyak yang jujur, seharusnya polisi yang menyimpang seharusnya diberhentikan secara tidak hormat. Masih ada yang peduli demi kebenaran dan menegakkan negara Indonesia seperti Bang Rismon. Kesimpulannya, polisilah yang merusak Indonesia, hukum, kehutanan, pertambangan. Cerdas sekali Bang Rismon. Apakah para penegak hukum tidak malu dengan yang mereka penjelasan Bang Rismon? Oknum penjabat NKRI udah krisis kepercayaan. Sangat setuju. Mantap Bang Rismon. Ngabisin anggaran bentuk tim reformasi percuma, nggak ada gunanya. Mahfud MD, jangan kau omong kosong saja. Carut marut hukum benahi. Mantap Bang Rismon, jangan takut sampai si ingkrah. Hebat Bang Rismon, inilah nyalinya besar untuk kebenaran bangsa negara. Rakyat mendukungmu Bang. Semoga perjuangan abang sampai titik penghabisan, jangan mau disuap, insya Allah dikenang nanti. Kalau keinginan Rismon Sianipar tak digubris, memang harusnya di semua provinsi seluruh Indonesia harus memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia karena tak ada gunanya sama sekali. Lebih baik kita masing-masing jadi negara bagian, bisa mengatur hasil bumi kita sendiri tanpa ada intervensi negara luar. Ya, betul juga. Ngasih contoh yang tidak baik kepada rakyat, polisi, pengayoman rakyat, tunjukkan kebijakan polisi dengan jujur dan benar. Betul Bang Rismon, perjuangkan terus kebenaran sampai titik darah penghabisan. Hukum di Indonesia semakin kesini malah semakin ngeri. Koruptor, pembohong, penipu ditangkap untuk diadili malah dilindungi dan dibela mati-matian. Sedangkan rakyat kecil yang kelaparan mencuri ayam langsung ditangkap dan diadili, bahkan dihukum dan siksa mati. Saudara, kalau tidak perlihatkan nyata, jangan terlalu percaya siapa. Yang penting negara maju dan rakyat sejahtera. Jujur pertama kita cari. Salut pada Bang Rismon, mudah-mudahan selalu dilindungi Tuhan Maha Esa. Dia penjabat jangan digaji pakai uang rakyat, kalau kerangnya bikinnya rekayasa. Ya gitu Om, semua bobroknya penguasa yang bela koruptor bikin negara makmur. Untuk para penguasa dan petinggi negara, hilangkan narasi kebohongan dan tegakkan hukum yang asli. Buktikan asli, jika yang salah katakan salah agar tegaknya hukum di Republik ini. Kejahatan maupun kebobrokan di dalam suatu negara dimanapun itu dimulai dari pemimpin yang kotor. Itu logika yang paling keras. Aku lebih setuju wajib militer diberlakukan agar insame pendapatan rakyat bergoreng. Pasti pemerintah tidak setuju karena masuk polisi dan militer cukup besar. Di Indonesia para penjabat hukum pola pikirnya lagi mengumpulkan harta benda yang bisa mencukupi 7 turunan. Biar nanti negara sudah bangkrut, mereka tetap masih ada kejayaan karena kepastian hukum yang real di Bangkok untuk mengaitkan uang sebanyak-banyaknya. Mantap Pak Rismon, gas terus. Presiden Prabowo kenapa takut? Sekali pecat Kapolri ini lucu, Presiden Panglima tertinggi. Kok takut ya?
Saya sarankan Jokowi dan Gibran bertobatlah, ajab di akhirat dan di dunia pasti akan datang. Sudah seharusnya ditegakkan. Insya Allah Pak Prabowo mau mendengar hati nurani rakyat untuk mencapai negara adil, makmur, sejahtera. Ilmu harus dilawan dengan ilmu. Jangan penjara dengan pasal buatan sepihak, tidak diuji materi, itu baru gelar ijazah asli. Mintalah ke Presiden Prabowo, institusi yang selalu merasa paling benar dan paling menegakkan hukum era Jokowi, jadi partai coklat. Lanjutkan Bang Rismon, kebenaranmu atau ungkap kebobrokan perco duplika. Otak yang Gibran sejak SMP sudah kena narkoba beratnya, nyatanya sekarang pandangan mukanya pelangap-pelongan, dari wajahnya bahaya NKRI akan hancur. Setuju Polri dibubarkan karena banyak rugi yang dibandingkan untuknya cukup TNI saja. Apa yang diharapkan? Payah sekali Kapolri yang benar-benar jalankan keadilan karena mereka masih mau makan suap tanpa takut Allah. Mengapa penegak hukum tak bisa jalankan keadilan yang benar? Mantap tuh. Mantap dan terima kasih Bang Rismon karena udah menyampaikan isi hati kami selama ini buat Polri dan jajarannya. Semangat Bang Rismon. Sudah gak Anda yang percaya polisi selain keluarganya sendiri berserta antek-anteknya. Bang Rismon yang jadi ketua tim reformasi polisi. Tidak ada polisi Indonesia akan lebih parah dari semua tindakan kejahatan. Dan tidak semua Polri gak benar. Rusak Indonesia ini oleh orang yang tidak punya agama. Mutasi di Papua Barat, penggunungan biar dihadapi ke KBOPB, polisi bisa kencing-kencing di celana. Setuju dengan Rismon, harus berani. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI harga mati.